warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu pada bab pola bilangan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Ya, di video kali ini saya akan membahas macam-macam pola bilangan. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan macam-macam pola bilangan, kita harus tahu dulu nih, apa sih pola bilangan, gitu ya. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang membentuk pola tertentu yang sama dan teratur. Artinya adalah jika ada beberapa bilangan yang tersusun, gitu ya, bilangan pertama ke bilangan kedua, bedanya adalah ditambah 2, maka bilangan kedua menuju bilangan ketiga juga ditambah 2 dan seterusnya. Artinya adalah polanya yaitu ditambah 2. Nah, selanjutnya untuk macam-macam pola bilangan, yang pertama ada pola bilangan genap. Bentuk umumnya adalah UN sama dengan 2 dikali N. Nah, untuk pola bilangan sendiri nanti kita akan ketemu gitu ya, atau selalu bertemu dengan yang disebut sebagai UN. UN ini adalah suku ke N. Artinya adalah bilangan ke N, yaitu kalau di sini U10 artinya adalah bilangan ke-10 gitu ya. Jadi suku ini menunjukkan urutan bilangan. Ya, jadi suku ini adalah urutan bilangannya gitu. Nah, di sini saya punya contoh ya. Contoh sebuah pola bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini kalau kita lihat 2 ke 4, oh ini ditambah 2. 4 ke 6 juga ditambah 2. 6 ke 8 juga ditambah 2. Berarti untuk yang nomor 1 ini adalah bentuk polanya adalah ditambah 2. Lalu apa sih fungsinya si bentuk umum ini atau si rumus ini? UN sama dengan 2 kali N. Nah, ini digunakan ketika kita ditanyakan urutan suku ke yang jauh gitu. Misalnya U200 gitu. Kalau cuma U5, U10 kita bisa mengurutkan ya dari pola yang ada ini nih. Tambah 2 gitu ya. Tapi kalau udah ditanya U ke 50 gitu kan, nggak mungkin kita bikin angka sampai 50. Nah, itu buang-buang waktu. Jadi kita bisa menggunakan si rumus ini. Nah, ini contoh deh U50 gitu ya dari si bilangan yang ini. Berarti 2 kali N. N-nya berapa tadi? 50. 2 kali 50 berapa? 100. Nah, itu fungsi dari si rumus ini untuk mempermudah kita. Yang kedua adalah yang disebut sebagai pola bilangan ganjil. Nah, bentuk umumnya adalah UN sama dengan 2N-1. Ya, di sini saya punya bentuk pola bilangan yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat 1 ke 3, oh ditambah 2. 3 ke 5, oh ditambah 2 juga. Berarti 5 ke 7 juga ditambah 2. Gitu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya pola bilangan ini bisa diselesaikan dengan kita nalar gitu atau feeling. Kita lihat dari urutan bilangannya nih. Kira-kira dia bentuknya seperti apa gitu ya. Next, yang ketiga ada disebut sebagai pola bilangan persegi atau kuadrat. Nah, untuk di sini bentuk umumnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Di sini saya punya urutan bilangan yaitu 2, 4, 9, 16, 25, dan 36. Jadi di pola persegi ini adalah pola gitu ya atau urutan bilangan-bilangan kuadrat. Jadi kalau urutan pertama nih gitu ya, ya berarti 1 pangkat 2 berapa? 2. Gitu kan. Lalu 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti urutan ketiga ya 3 pangkat 2 berapa? 9, dan seterusnya. Gitu ya. Next, selanjutnya yaitu pola persegi panjang. Bentuknya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, di sini saya punya 2 ke 6 gitu ya. Ini ditambah 4. 6 ke 12 ini ditambah 6. 12 ke 20 ini ditambah 8. Nah, ini tidak urut nih. Ya, polanya tidak terlihat gitu atau belum terlihat. Tapi bisa kita lihat lagi nih. 4, 6, 8. Oh, ini punya beda lagi nih masing-masing. Yaitu bedanya 2. Nah, berarti kalau setelah 8 tambah 2 berapa? Oh, 10. Artinya adalah 20 ditambah 10 menghasilkan 30 dan seterusnya.
Yang kelima ada pola segitiga. Bentuk umumnya adalah UM sama dengan N dikali N min 1 dibagi 2. Saya punya pola bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Kalau kita lihat 1 ke 3, ya, berarti ditambah 2. Lalu 3 ke 6, ini ditambah 3. 6 ke 10, ini ditambah 4. 10 ke 15, ini ditambah 5. Nah, sama seperti pola persegi panjang. Ini polanya acak gitu ya, angkanya tidak sama, tapi bisa kita turunkan lagi nih. Kita lihat lagi pola di bawahnya gitu. 2 ke 3, oh ini tambah 1. Ini juga tambah 1, ini tambah 1. Nah, ini baru disebut sebagai pola bilangannya gitu. Jadi kita bisa tinggal ikutin aja nantinya. Oke, yang berikutnya adalah pola aritmatika dan pola geometri. Nah, kedua pola bilangan ini adalah bentuk yang paling umum atau paling akan sering kita gunakan atau kalian lihat nanti di soal. Ya, untuk pola aritmatika, bentuk umumnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN tadi sudah tahu, berarti suku ke N. Lalu A di sini apa? Ya, A di sini adalah U1 atau angka pertama. Ya, angka pertama dari sebuah urutan bilangan gitu atau sebuah pola bilangan. Lalu B di sini apa? Ini beda. Nah, beda ini adalah pola yang dibentuk. Apakah dia ditambah 2 atau dikurang 3 atau ditambah 5 gitu. Nah, di sini saya punya contoh gitu ya. 1, 8, 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat polanya, ya, 1 ke 8 ini ditambah 7. Lalu 8 ke 15 ini juga ditambah 7. 15 ke 22 ini juga ditambah 7. Nah, ini sudah terlihat, berarti polanya adalah tambah 7. Yang dikatakan A yang mana? Yang ini. Ya, ini disebut sebagai A atau angka pertamanya. Lalu yang B yang mana? Yang ini. Ya, bedanya atau polanya ditambah berapa. Nah, contoh kalau saya mau minta kalian untuk menentukan gitu ya, atau kita tentukan urutan U ke 20 gitu ya. U ke 20. Nah, biar jauhan dikit. Berarti rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah UN. Ya, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya, berarti U10, U20. Ya, U20 A-nya berapa? 1. Ditambah N-nya berarti 20 dikurang 1 dikali bedanya. Bedanya berapa? 7. Nah, berarti U20 sama dengan 1 ditambah 19 dikali 7. Berarti 1 ditambah 133 sama dengan 134. Nah, seperti itu untuk pola aritmatika. Selanjutnya yang membedakan dengan pola geometri. Kalau pola aritmatika ini berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Polanya bisa ditambah, bisa dikurang, ya. Sedangkan untuk geometri ini polanya adalah perkalian dan pembagian. Nah, ini A-nya sama, ya, tetap angka pertama. Nah, di sini ada yang membedakan adalah R-nya. Ini disebut sebagai rasio, ya. Rasio itu sama seperti beda, tapi dia digunakan untuk perkalian pembagian. Jadi rasionya berapa dikali berapa, dibagi berapa, gitu. Nah, contohnya di sini ada 10, 20, 40, 80, 160. Ini kalau kita lihat ya, 10 ke 20 ya dikali 2, 20 ke 40 dikali 2, 40 ke 80 dikali 2, gitu. Berarti A-nya adalah yang ini, ya, ini disebut sebagai A, angka pertama, lalu rasionya yang mana? Yang ini. Ya, dia sama kayak beda. Nah, sekarang kalau contohnya, misalnya, tentukan U ke 7 deh. Ya, nggak usah jauh-jauh, U ke 7. Berarti rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. A-nya berapa? Oh, 10. R-nya berapa? 2. N-nya U7 tadi ya, berarti 7 dikurang 1. Berarti 10 dikali 2 pangkat 6. Ingat yang dikurang adalah pangkatnya. Berarti 10 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Artinya adalah 640. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya saya punya beberapa contoh ya untuk kita memperdalam lagi pemahaman tentang pola bilangan. Ya, perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan 3 bilangan berikutnya. Ingat tadi saya sudah katakan bahwa pola bilangan ini bisa kita gunakan feeling kita gitu ya, atau nalar kita, pemahaman kita dari pola yang ada, tinggal diterusin. Nomor 1, 2, 4, 6, 8, 10. 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. Ya berarti 10 kita tambah 2 berapa? 12. 12 tambah lagi 2 berapa? 14. 14 tambah lagi 2 berapa? 16. Nah gitu ya. Terus yang kedua, 20, 17, 14, 11, 8. Nah ini turun. Kalau turun berarti nggak mungkin ditambah ya. 20 ke 17 ini dikurang 3. 17 ke 14 dikurang 3. 14 ke 11 dikurang 3 juga. Berarti 8 juga kita kurang 3. Berapa? 5. Kita kurang lagi dengan 3. Berapa? 2. Kita kurang lagi dengan 3. Berapa? Min 1. Nah, seperti itu. Yang ketiga, 3, 6, 12, 24. Tinggal kita cek nih 3 ke 6. Oh, ini kali 2. 6 ke 12, oh kali 2. 12 ke 24 kali 2. Ya, berarti tinggal terusin kan. 24 kali 2 berapa? 48. Terus kali lagi dengan 2. Berapa? 96. Terus kali lagi dengan 2. Berarti berapa? 192. Gitu. Nah, yang berikutnya 800, 400, 200. Tinggal kita lihat nih turun kan, nggak mungkin dikali. Nah, ini berarti dibagi 2. Ini ke sini, oh dibagi 2 juga. Berarti tinggal kita bagi ya, 200 dibagi 2. Berapa? Oh 100. Bagi lagi sama 2. Berapa? Oh 50. Bagi lagi sama 2. Berapa? Oh 25. Nah, seperti itu untuk pola bilangan. Next, saya punya contoh berikutnya. Ini adalah kita akan menentukan suku ke N. Ya, di sini yang ditanya adalah tentukan suku ke 10 perintahnya dari pola bilangan berikut. Ya, ingat kita tentukan dulu polanya nih. 2 ke 4, oh tambah 2. 4 ke 6, oh tambah 2. 6 ke 8, oh tambah 2. Maka penjumlahan. Maka ini dikatakan sebagai pola aritmatika. Ya, ingat penjumlahan pengurangan itu adalah menggunakan pola aritmatika. Rumusnya tadi apa? UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, berarti kita tentuin A-nya. Karena yang ditanya adalah suku ke-10, berarti U10. A-nya ke pertama. Ya, 2. Ditambah N-nya 10 kurang 1. Bedanya berapa tadi? 2. Ya, ini bedanya nih. Nah, berarti 2 tambah 9 kali 2. Berarti 2 ditambah 18 ya. Berapa? 20. Selesai. Ya, soal berikutnya 30, 26, 22, 18. Turun ya, berarti nggak mungkin penjumlahan. Ini pasti pengurangan ya, kurang 4. Turun lagi, kurang 4. Turun lagi, kurang 4. Nah, berarti tinggal 18-nya berapa gitu kan, sampai dengan pola ke-10 atau U10. Sama dengan A-nya berapa tadi nih, A-nya. Ya, 30 tambah N-nya 10 kurang 1, bedanya berapa? Min 4. Ingat ketika dia penurunan atau pengurangan 4, maka minnya ini harus dibawa. Ya, kali min 4. Berarti 30 ditambah 9 dikali min 4. Sama dengan 30 ditambah min 36. 30 ditambah min 36 yaitu minus 6. Nah, selesai. Ya, mungkin itu dulu pembahasan kita tentang pola bilangan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga dapat dipahami dengan mudah materinya dan dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.